Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pecinta Al-Quran, para talil Quran di mana saja Anda berada, yang senantiasa Allah curahkan rahmatnya dan dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan muwajahah kita baik di dalam Masjid Al-Huda maupun kita bisa bersama-sama mempelajari melalui pelajaran-pelajaran secara online yang seperti ini, bisa dipelajari di rumah dengan baik tentang kajian ilmu tajwid, fasaha, tartil, wa qiraatil Quran. Baiklah, kita awali lebih dahulu sebelum kita melanjutkan bab waqaf wal ibtida sebagaimana yang telah kami sampaikan pada waktu yang lalu. Mari kita berdoa lebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya arhamar rahimin. Para pecinta Al-Quran, para talil Quran di mana saja Anda berada, yang senantiasa rahmat Allah menyertai kita dan dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau mengkaji, mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Kiranya kita dapat menguasai keilmuan kita, maka amalkanlah. Oleh karena itu, sungguh sangat terpuji di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang mau mempelajari dan membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Para pecinta Al-Quranul Karim dan para talil Quran di mana saja Anda berada, marilah kita melanjutkan tentang bab waqaf wal ibtida. Dalam ilmu tajwid, bab waqaf wal ibtida merupakan bab yang keempat yang dinamakan waqaf, yaitu berhenti saat membaca dengan mengambil nafas dan mempersiapkan nafas untuk melanjutkan bacaannya. Jadi selama berhenti dengan bernafas, maka itu yang dinamakan waqaf. Adapun kalau berhenti tanpa bernafas, itu namanya sakta. Nah, sakta itu berhenti selama 2 harokat atau 1 alif, dilanjutkan bacaannya tanpa bernafas. Itu dinamakan sakta. Kalau sakta, di dalam Al-Quran hanya ada 4 surat saja. Yang pertama adalah surat Al-Kahfi ayat 1. Yang kedua adalah surat Yasin ayat 52. Yang ketiga adalah surat Al-Qiyamah ayat 27. Dan yang keempat adalah surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Pecinta Al-Quran, para talil Quran yang dirahmati oleh Allah dan dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat-ayat suci Al-Quran
apabila kita akan berhenti membaca, maka oleh para ahli qira diberikan alamat-alamat wakaf. Dan alamat-alamat wakaf ini diberikan untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi diri kita agar kita bisa berhenti pada alamat wakaf yang telah dibuat oleh para ahli-ahli qira ilmu Al-Quran yang sangat membantu bagi para pemula membaca Al-Quran, apalagi masih belum mengerti tentang makna Al-Quranul Karim. Nah, alamat wakaf itu diantaranya adalah ada alamat wakaf simbol huruf mim. Itu dinamakan wakaf lazim. Kalau ada wakaf lazim maka hendaklah kita berhenti, jangan dilanjutkan. Kalau sudah berhenti tidak usah diulang. Ayat bisa dilanjutkan berikutnya. Demikian pula kalau ada wakaf lam alif yang maknanya adalah mamnu', di mana makna yang sebenarnya tidak boleh berhenti. Tetapi tidaklah sekaku itu alamat wakaf lam alif itu tidak boleh berhenti. Karena ada dua pengertian. Pengertian pertama, lam alif itu merupakan wakaf mamnu' yang terlarang. Tetapi lam alif yang berada di rasul ayat, pada akhir ayat, selalu ada lam alif. Itu bukan berarti kita dilarang untuk berhenti di situ. Makanya kalau kita melihat pada suratul Fatihah, bisa dilihat di rumah, dibuka Al-Qur'annya pada ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ ada alamat wakaf lam alif. Ar-Rahmanir Rahim, di situ ada alamat wakaf lam alif. Bukan berarti kita dilarang berhenti di situ. Karena ayat-ayat di dalam suratul Fatihah, ayat pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, bahkan ayat yang kelima di pertengahan itu, waktu wa iyyaka na'bud, disitulah wakaf tam, wakaf yang sempurna. Jadi oleh karena itu kalau kita berhenti pada rasul ayat, pada alamat wakaf ada lam alif, itu bukan berarti tidak boleh berhenti. Kalau berhenti itu tidak apa-apa. Karena derajat wakafnya adalah derajat wakaf kafi. Kafi sempurna maknanya, tapi masih berhubungan antara ayat yang satu dengan yang lainnya. Artinya ayat 1 sampai ayat 5 itu adalah ayat yang menerangkan hak Allah. Kemudian di pertengahan ayat 5, wa iyyaka nasta'in, di situ ada alamat wakaf yaitu qaf lam. Di mana al-waqfu aula, berhenti itu lebih utama. Tapi diteruskan tidak apa-apa. Kemudian prinsip daripada alamat-alamat wakaf ini, selain daripada mamnu' yaitu lam alif yang berada di tengah-tengah ayat, disitulah kalau kita berhenti harus diulang. Kalau memang nafas panjang supaya dilanjutkan. Suatu contoh, pada ayat yang kelima pada suratul Baqarah, ulaika ala hudam min rabbihim, di situ ada lam alif di tengah-tengah. Nah, di situ bisa kita maknai kalau nafas kita itu panjang lebih baik dilanjutkan. Karena derajatnya adalah mamnu' atau qabih. Tetapi kalau kita memang terpaksa berhenti pada ayat tersebut, harus diulang. Mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, disitulah wakaf
pada ayat kelima itu derajatnya adalah wakaf tam, sempurna, karena makna tiada lain adalah tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya kalau nafas kita panjang, maka ayat yang kelima itu disambung sampai akhir ayat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, itulah kesempurnaan bacaan kalau nafas panjang. Tetapi alamat wakaf adalah untuk membantu bagi mereka yang memang nafasnya pendek. Kemudian ada alamat wakaf jim, yaitu jaiz. Maknanya kita berhenti boleh, dilanjutkan pun boleh. Makanya jim itu merupakan jaiz. Kemudian ada qaf lam, al-waqfu aula. Maknanya itu dilanjutkan itu lebih baik. Tetapi kalau berhenti tidak apa-apa. Kemudian ada lagi shad lam, al-waslu aula. Jadi kalau kita itu melanjutkan, mewasolkan, itu lebih utama. Tetapi berhenti tidak apa-apa. Kemudian ada wakaf titik 3 yang kembar. Itu dinamakan wakaf mu'anaqah. Wakaf untuk memilih. Jadi di antara kita kalau membaca Al-Quran ada titik 3 selalu berdampingan. Dan tidak jauh dari ayat itu pasti ada titik 3 berikutnya. Suatu contoh pada ayat yang kedua pada suratul Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fih. Pada waktu raib ada titik 3. Fih ada titik 3. Maka kita harus memilih dari alamat wakaf mu'anaqah tadi. Karena di sana biasanya Al-Quran yang dahulu ada perintah mu'anaqah 'indal mutaakhirin. Pilihlah titik 3 yang terakhir. Tetapi kalau di situ ada perintah mu'anaqah 'indal mutaqaddimin, maka pilihlah titik 3 yang pertama. Jadi kalau ayat yang kedua tadi sudah benar kita baca memilih titik 3 yang terakhir. Disinilah tata cara untuk mempraktekkan alamat wakaf mu'anaqah. Memilih. Tidak boleh kita baca Zalikal kitabu la raib fih. Itu tidak boleh. Jadi harus memilih salah satu. Tetapi Al-Quran yang dahulu selalu ada perintah di sebelah kirinya. Mu'anaqah 'indal mutaakhirin. Pilihlah titik 3 yang terakhir. Yaitu fih, itu yang benar. Nah ini mu'anaqah. Kemudian ada alamat wakaf ta, yaitu wakaf mutlak. Wakaf mutlak itu boleh terus, berhenti itu lebih baik. Jadi kalau ada ta, itu terus itu tidak apa-apa. Berhenti itu lebih baik. Kemudian ada lagi alamat wakaf zai, mujawaz. Nah di sini boleh berhenti terus lebih baik. Kemudian ada alamat wakaf shad. Itu maknanya juga sama, boleh berhenti terus lebih baik. Ada alamat wakaf huruf qaf, qila waqaf. Ini maknanya sebagian kecil qari itu membolehkan berhenti. Kalau ada qaf itu alangkah baiknya dilanjutkan. Tetapi kalau berhenti ya juga tidak apa-apa. Kemudian ada lagi suatu alamat wakaf yang tertera tulisan wakaf, waw, qaf dan fa. Dan itu artinya baik berhenti dan tidak salah kalau terus. Nah, pecinta Al-Quran perlu untuk diketahui bersama. Ternyata seluruh alamat-alamat wakaf itu maknanya adalah jaiz. Boleh berhenti, boleh terus.
Jadi kalau kita berhenti di mana saja tidak apa-apa. Kalau kita melanjutkan kalau nafasnya itu panjang juga tidak apa-apa. Itulah penjelasan kami. Kemudian yang terakhir adalah ada simbol huruf sin, itu maknanya sakta. Yang tadi sudah kami sampaikan bahwa sakta itu bagian daripada wakaf, yaitu berhenti tanpa bernafas selama 1 alif atau 2 harokat yang ada pada 4 surat. Surat Al-Kahfi, surat Yasin, surat Al-Qiyamah, dan surat Al-Mutaffifin. Nah, saya kira demikian penjelasan kami tentang alamat wakaf sebagaimana penyempurna daripada apa yang telah kami sampaikan pada waktu yang lalu, yaitu tentang macam-macam wakaf dan derajat wakaf yang ada pada wakaf ikhtiari. Yang mana dalam wakaf ikhtiari derajatnya pertama tam sempurna, kafi sempurna, masih ada hubungan ayat yang satu dengan yang lainnya. Kemudian wakaf hasan berhenti dengan menyempurnakan daripada arti Al-Quran itu sendiri. Maka kalau kita berhenti pada wakaf hasan, selama itu berada di tengah-tengah ayat harus diulang. Seperti Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Nah, itu berhenti situ wakaf hasan. Nah, kita harus mengulang. Subhanaka faqina azaban nar. Nah, inilah merupakan penjelasan pemantapan bab wakaf wal ibtida dan alamat wakaf. Baiklah, pecinta Al-Quran dan para talil Quran di mana saja Anda berada. Yang perlu diketahui sekarang yaitu pada saat kita tartilil Quran, membaca berlahan-lahan, terutama bagi para imam, saat membaca terutama surat Al-Kafirun, maka hendaklah diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Saat membaca mad jaiz munfasil, itu dibaca 4 harokat. Tawassuta itu dibaca dengan sempurna, jangan dibaca qasar atau 2 harokat. Qul ya ayyuhal kafirun, itu tidak diperkenankan kalau mengikuti Imam Asim yang diriwayatkan oleh Hafaz. Jadi oleh karena itu disempurnakan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi mana yang bacaan jaiz itu harus dibaca 4 harokat dengan baik. Apalagi di situ ada kiranya mad wajib muttasil, mad lazim, kilmi mutsaqqal, dan lain sebagainya. Itu harus dibaca tul atau 6 harokat. Nah, sekarang kita lanjutkan pemantapan suratul Fatihah secara tartil lebih dahulu agar kita tahu alamat-alamat wakaf yang ada pada suratul Fatihah. Dengan nagham atau lagu Nahawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'ud secara sir ya. Jadi kalau ngimam itu ta'ud sir. Bahkan ada basmalah dibaca sir. Tetapi untuk pembelajaran basmalahnya kita baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada akhir basmalah ini derajatnya adalah wakaf kafi. Sempurna sudah maknanya. Tapi masih ada berhubungan dengan ayat yang kedua.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada Rasul ayat ada alamat waqaf lam alif. Memang maknanya mamnu, terlarang. Tetapi artinya ayat itu masih berhubungan antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Berikutnya perhatikan. Ar-Rahmanir Rahim. Sama-sama. Ar-Rahmanir Rahim. Bisa dilihat alamat wakafnya adalah lam alif. Jadi wakaf lam alif itu bukan berarti dilarang berhenti. Tetapi derajatnya adalah kafi. Sempurna maknanya masih ada hubungan dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Sekarang ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Sama-sama. Maliki yaumiddin. Di situ alamat wakafnya adalah qaf lam. Jadi artinya kita berhenti itu lebih utama. Tapi diteruskan tidak apa-apa. Kenapa demikian? Itu pun sama dengan kahfi tadi. Makna ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itu merupakan satu kesatuan adalah ayat yang menerangkan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diperhatikan berikutnya ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ pun alamat wakafnya adalah qaf lam. Al-waqfu aula. Berhenti itu lebih utama. Karena pada ayat yang kelima, di pertengahan dari awal ayat 5 sampai pertengahan ayat 5 itu adalah milik Allah. Iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah hamba menyembah. Nah, tentu pecinta Al-Quran, para talil Quran pada saat membaca ayat kelima ini harus diperhatikan dengan baik. Jangan sampai bacaan tamkin pada ya itu dilemaskan. Harus ditamkinkan, dinampakkan ya-nya. Iyyaka na'bud. Coba sama-sama. Iyyaka na'bud. Kalau iya itu maknanya hanya kepada Allah hamba menyembah. Tapi kalau kita baca secara lemas tampak bertasydid, Iyyaka na'bud. Coba sama-sama. Iyyaka na'bud. Itu maknanya bukan kepada Allah. Selain Allah hamba menyembah. Berarti kita ini bukan menyembah kepada Allah Jalla Jalalu. Makanya kita harus ditamkinkan. Iyyaka na'bud. Ya. Demikian pula wa iyyaka nasta'in. Itu tekanan wa iya itu supaya ditekan, ditamkinkan. Seperti halnya di jalanan ada gundukan, bolehlah kita istilahkan polisi tidur. Tentu kendaraan kita akan ada goncangan. Itulah bacaan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Coba kita baca, perhatikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama-sama.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ pun alamat wakafnya adalah qaf lam. Kalau kiranya kita berhenti tidak apa-apa dan lebih utama. Kalau kiranya dilanjutkan itu pun tidak apa-apa karena masih ada hubungan antara ayat yang 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, perhatikan ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Coba sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Saat mengucapkan di mana hak sukun diawali dengan hamzah, maka hamzah yang dibaca pendek itu harus syiddah, tegas. Maka waktu hak itu disukunkan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah memberikan suatu penjelasan, hendaklah mengucapkan hak itu dengan menggerakkan dada. Jadi bukan itu menjadi hak, tapi ya. Jadi jangan sampai imam-imam para qari membacanya itu menjadi hak, maknanya juga berubah. Dan itu mura'atul huruf, hukumnya haram syar'i. Ya. Jadi kita baca ihdinas siratal mustaqim. Coba sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, perhatikan berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sama-sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pada bacaan pertengahan ayat yang ke-7 ini, di situ ada lam alif. Tetapi di bawahnya lam alif ada wujud gambar hati. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para ahli qura, para ahli membaca Al-Quran akan mengikuti apa yang telah dicontohkan dengan malaikat Jibril saat membaca suratul Fatihah pada ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan kesenangan malaikat Jibril itu selalu oleh ahli-ahli qura diberikan tanda alamat wakaf wujud hati. Walaupun di atasnya itu lam alif atau di atasnya wujudnya huruf jim. Lebih baik kita berhenti. Dan sambil kita niat, saya berhenti pada ayat tersebut karena malaikat Jibril mengajarkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti pada ayat tersebut. Makanya imam-imam yang mengetahui tentang ulumul Quran, tartil wa tahsin wal fasoha dan tadabbur, maka mereka akan berhenti pada siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, inilah sebagai wujud wakaf dan alamat wakaf. Kemudian baru kita lanjutkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba sama-sama. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, pada akhir dari suratul Fatihah ini untuk diperhatikan dengan sebaik-baiknya, waktu kita membaca huruf ghain, baik pada waktu huruf itu berharokat atau ghain yang berharokat sukun, maka sifat daripada ghain itu isti'la, lidahnya terangkat, maka tunjukkanlah huruf itu dibaca tebal.
dan ar-rikhwa, yaitu lunak, tebal dan lunak. Ghairil, sama-sama ghairil, bagus. Maghdubi, naikkan lidahnya, maghdubi. Nah, itu huruf ghain. Kemudian huruf dad itu jangan dibaca du. Du adalah huruf dal. Tetapi itu huruf dad, tepi lidah menyentuh pada gigi geraham atas, kanan atau kiri. Jadi kita membacanya agak perot sedikit. Ghairil maghdubi, sama-sama. Ghairil maghdubi, bagus. Jadi tidak boleh maghdubi, maghdubi. Apalagi ada tasydidnya pada akhir surat Al-Fatihah ini, maka dinampakkan sifat istitalah, artinya memanjang, molor. Dan pada waktu ghairil maghdubi alaihim walau itu bertemu waw, maka mimnya itu di samping izhar safawi dia harus dibaca izhar mutlak, tidak boleh digoyangkan. Jadi begitu merapat bibir kita, suara mim itu hilang, langsung wa. Jadi tidak boleh kita baca himwa, himwa, tidak boleh. Himwa, sama-sama coba. Himwa, bagus. Nah, saya ulang lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sama-sama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, pada waktu akhir itu terbaca waladdallin, lam yang bertasdid, di mana dot itu panjang karena apa? Mad lazim qilmi musaqqal, karena tasdidnya lam, maka sifat lam tawassut bainar rikhwa wasyiddah, jangan disambung waladdallin, itu tidak boleh. Waladdallin, coba sama-sama. Waladdallin, waladdallin, sekali lagi. Waladdallin. Ahsantum fi. Shadaqallahul azim. Nah, demikianlah tata cara kita mewakafkan bacaan pada suratul Fatihah pada saat kita membaca sendiri-sendiri atau menjadi seorang imam atau seorang ustadzah saat mengajarkan, maka hendaklah di samping mengucapkan dengan makhraj yang benar, sifatul huruf itu lebih diutamakan lagi, sehingga semua hukum-hukum di dalam ilmu tajwid itu bisa dibaca dengan sebaik-baiknya. Itulah yang dinamakan fashoha, memelihara seluruh hukum-hukum ilmu tajwid secara baik dan benar. Pecinta Al-Quran, para talil Quran di mana saja Anda berada. Nah, sekarang kita melanjutkan, yaitu pelajaran tilawah atau qiraatil Quran. Kalau tadi tartil wa tahsin dengan lagu nahawan, tetapi kalau qiraatil Quran atau tilawah itu bermacam-macam lagu yang akan Ustadz terangkan pada malam hari ini atau pada episode video pembelajaran tartil wa tahsin, tartil dan qiraatil Quran. Perlu diketahui, membaca Al-Quran itu
ada 4 tata cara membaca. Pertama adalah dibaca secara hadar, yaitu super cepat. Bagi mereka yang penghafal Al-Quran, bisa membacanya cepat sekali, bahkan tidak terdengar oleh orang lain. Untuk menghafalkan Al-Quran, untuk melancarkan hafalan. Kemudian ada yang dinamakan bacaan itu, yaitu secara tadwir. Cepat tetapi terdengar suaranya. Nah, hadar dan tadwir itu semua hukum mad jaiz, mad wajib, gunna 2 harokat semuanya, rata-rata. Ya, tidak ada lagi 4 harokat, 6 harokat, semuanya 2 harokat. Dan itu bacaan spesial. Tetapi kalau bacaan tartil, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan berlahan, maka mizan ukuran mad jaiz gunnah itu dibaca tawassut 4 harokat. Nah, ini harus diperhatikan. Itu merupakan kaidah Imam Asim yang diriwayatkan oleh Hafiz. Kecuali imam-imam yang lainnya boleh 2 harokat. Mad jaiz boleh 2 harokat, ya. Jadi oleh karena itu kalau Imam Asim wal Hafiz maka harus dibaca 4 harokat. Apalagi qiraatil Quran atau tilawah, bacaannya secara tahqiq. Tahqiq itu berlahan-lahan. Nah, inilah pelajaran qiraatil Quran, beda dengan bacaan yang tadi kami contohkan suratul Fatihah itu tartil untuk imam-imam. Untuk mereka yang membaca warattilil Qur'ana tartilah, itu secara tartil. Tetapi kalau qiraatil Quran semuanya diatur dengan berlahan-lahan. Coba perhatikan dengan baik. Dan pada malam hari ini kita akan membuka surat apa? Surat Al-Balad. Ya, surat Al-Balad. Mungkin hanya beberapa lagu yang saya terangkan dan kami coba. Adapun pecinta Al-Quran, para talil Quran yang ingin mempelajari tentang nagom, lagu-lagu Al-Quran, maka kita akan memberikan contoh pada surat Al-Balad ini dengan sebaik-baiknya. Dan perlu diketahui, pertama selalu para qari'ah itu membawakan lagu dengan lagu Bayyati Husaini. Kemudian baru lagu Soba, setelah itu lagu Hijazi, berikutnya lagu Nahawan. Yang kelima adalah lagu Rosh. Yang keenam adalah lagu Sika. Dan yang ketujuh adalah lagu Jiharka. 7 lagu ini tentunya tidak semuanya kita terapkan dalam suatu tilawah atau qiraah. Mungkin hanya 4 atau 5 lagu saja. Karena di dalam musabaqah tilawatil Quran itu minimal untuk golongan kanak-kanak itu 3 lagu, golongan remaja 4 lagu, golongan dewasa 5 lagu. Tapi indah kalau kiranya bisa dikembangkan 6 lagu, 7 lagu. Tetapi harus bisa dikembangkan juga gaya lagu dan variasi-variasi. Setiap maqam dalam lagu itu ada pengembangan variasi-variasi lagu. Sudah dibuka semuanya surat Al-Balad? Sudah? Baik. Sekarang kita mulai surat Al-Balad dengan irama Bayyati Husaini maqam dalam nada suara qarar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba ambil nafas sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cara kita mengeluarkan suara qarar atau rendah, maka para qari'ah upayakan ditutup lehernya, dibusungkan dadanya, baru akan mengeluarkan suara yang sempurna. Coba perhatikan, tutup lehernya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ambil nafas sama-sama. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Masih suara dada. Coba ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan lagu pertama selalu lagu Bayyati Husaini, maqam, artinya pembuka lagu ya. La uqsimu bihadzal balad. Coba ambil nafas. La uqsimu bihadzal balad. Kemudian dalam nada suara qarar ini bentuk yang kedua agak dinaikkan. Wa anta hillum bihadzal balad. Coba suaranya sama-sama. Wa anta hillum bihadzal balad. Masih dalam suara qarar, artinya suara rendah. Bentuk yang ketiga. Wa walidin wa ma walad. Coba ambil nafas sama-sama. Wa walidin wa ma walad. Kemudian nada suara kita naikkan ke suara nawa. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad, coba sama-sama. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Masih dalam nada suara nawa, suara sedang, bentuk yang kedua. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Coba ambil nafas, suaranya sama-sama. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Baru sekarang naik ke suara tinggi. Jadi tingkatannya qarar, nawa, jawab. Nah, ini jawab adalah suara tinggi. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Suaranya lepas, tinggi ya. Ambil nafas sama-sama. Iya. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Kemudian kita tingkatkan dan kami contohkan nada tangga suara yang keempat, lebih tinggi daripada jawab.
dinamakan jawabul jawab. Ayah sabu lam yarahu ahad. Coba suaranya agak ditinggikan sama-sama. Ayah sabu lam yarahu ahad. Nah, inilah yang dinamakan lagu Bayyati Husaini dari tangga 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang baru kita pindah ke lagu yang kedua, yaitu lagu Sobah Maqam. Alam naj'al lahu 'ainain. Nah, di sini perlu untuk diketahui para qari dan qari'ah, pada saat membaca alam naj'al itu lam mati bertemu dengan lam merupakan idgham mutamatsilain. Tetapi tata cara membacanya dibaca secara sakta khafifah. Berhenti ringan sedikit, ya. Berhenti sedikit. Nah, coba diperhatikan dengan baik. Alam naj'al lahu 'ainain. Coba sama-sama. Alam naj'al lahu 'ainain. Kemudian variasi daripada irama sobah dinamakan sobah ma'al ajam. Walisanan wa syafatain. Ini namanya sobah ma'al ajam. Coba ditirukan sama-sama, ambil nafas. Iya. Walisanan wa syafatain. Kemudian dilanjutkan dengan lagu yang ketiga, yaitu lagu Hijazi Maqam. Perhatikan Hijazi Maqam. Wa hadainahu najdain. Ya, coba sama-sama ambil nafas. Wa hadainahu najdain. Kemudian ada variasi daripada irama Hijaz dinamakan Hijazkar. Maka akhir suara dengan dinaikkan. Falaqtahamal aqabah. Coba dinaikkan suaranya. Falaqtahamal aqabah. Kemudian pada variasi Hijaz berikutnya boleh Hijaz karkur, nada suara tinggi. Tetapi untuk pemula akan kita berikan irama Hijaz sebagai penutup dengan mengalunkan nada diturunkan. Wa ma adraka mal aqabah. Coba ditirukan sama-sama.
Wa ma adraka mal aqabah. Kemudian berikutnya kita akan melanjutkan dengan irama nahawan. Nahawan makom, walaupun ayatnya pendek, bagaimana kita bisa mengolah lagu nahawan makom? Fakku raqabah. Coba ditirukan sama-sama. Fakku raqabah. Kemudian sebagai jawab nahawan makom, yaitu nahawan murakkab. Nada suaranya dirangkap agak naik, ya. Coba perhatikan. Au it'amu fi yaumin dzi masghabah. Coba sama-sama. Au it'amu fi yaumin dzi masghabah. Kemudian dalam nahawan ini idealnya adalah dengan nada jawabul jawab seperti Hijaz Karkur. Tetapi untuk pemula tentunya kami memberikan yang semudah-mudahnya di dalam menutup lagu nahawan ini dengan diturunkan, ya, dengan diturunkan lagu dan nada suaranya. Yatiman dza maqrabah. Coba ditirukan sama-sama. Yatiman dza maqrabah. Nah, sekarang kita kenalkan lagu Rosh sebagai lagu yang kelima. Rosh makom. Au miskinan dza matrabah. Coba ditirukan sama-sama. Au miskinan dza matrabah. Berikutnya variasi irama Rosh, yaitu variasi Usyak. Coba diperhatikan ciri ghoyah daripada variasi Usyak. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis-sabr. Pada wakaf sob, jangan sober. Tapi di sini hukumnya wakaf, yaitu dibaca secara ikhfa bil ma'nal jadid. Jadi roknya itu disembunyikan pada huruf mati yang pertama, yaitu huruf ba. Jadi bis-sob. Jadi kita mengucapkan sober, tapi bernya itu tidak terdengar. Iya, sob. Bukan berarti dihilangkan roknya, tapi disembunyikan. Nah itu ya. Perhatikan lagi. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis-sabr. Coba ditirukan sama-sama. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis-sabr. Jadi tadi dialunkan pada waktu
ladzina amanu itu khas daripada ghaya ausyaq. Kemudian bisa juga kita lanjutkan dengan variasi rosta ala nawa. Tetapi karena terbatasnya ayat, maka kita memberikan variasi yang dinamakan rosta ala nawa ma'al zanjiron. Zanjiron itu dengan gerak ghaya yang menetap, ya. Coba perhatikan. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Itu khas daripada rosta ala nawa ma'al zanjiron. Coba sama-sama ditirukan. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Berikutnya yaitu kita kenalkan lagu yang keenam, yaitu lagu jiharka maqam. Perhatikan. Ulaika ashabul maimanah. Coba ditirukan sama-sama. Ulaika ashabul maimanah. Kemudian dilanjutkan dengan irama jiharka jawab. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Walladzina kafaru itu sebagai jawab, ya. Coba ditirukan. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Kemudian mengakhiri surat Al-Balad ini, awal tadi irama Bayyati Husaini, maka pada akhir pun harus diakhiri dengan lagu Bayyati Husaini penutup. Alaihim narum muqsadah. Coba ditirukan. Alaihim narum muqsadah. Sadaqallahul azim. Sama-sama. Sadaqallahul azim. Nah, sadaqallahul azim. Demikian kami memberikan contoh dan membimbing pecinta Al-Quran baik yang berada di Masjid Al-Huda maupun yang berada di rumah, sehingga mengenal lagu Al-Quran secara sederhana. Tentu kalau sudah profesional, sudah bisa mengikuti MTQ tingkat nasional dan internasional, tentu banyak variasi-variasi. Wa insya Allah kalau kami diberikan umur panjang, tentu kami akan memberikan pengembangan daripada gaya lagu dari masing-masing lagu pokok, baik Bayyati, Husaini, Soba, maupun irama Hijaz, Nahawan, irama Rash, Jiharka, dan irama Sika. Semuanya akan kita berikan variasi-variasinya. Saya kira demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu bagi diri kita, ilmu yang bermanfaat,
fid dini wad dunya ilal akhirah. Kita sama-sama mengakhiri dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuril hikmatil Qur'an ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman tayyibah. Allahumma ighfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'assalamah. Kita akan bertemu kembali dengan izin Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini sudah di sini.